semuanya, bagaimana kabar kalian? Di tengah situasi saat ini, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi semangat untuk belajar dan menuntut ilmu jangan ikut luntur ya. Untuk absensi kali ini, silahkan tuliskan nama lengkap kalian di kolom komentar. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai penyajian data. Sebelum memulai pembelajaran, silakan berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai bangun datar segitiga dan juga segi empat. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi baru, yaitu penyajian data. Pada materi ini, kita akan membahas mengenai penyajian serta penafsiran pada penyajian data. Penyajian data itu dibagi dalam bentuk tabel, diagram garis, batang, juga lingkaran. Tetapi pada pertemuan kali ini, kita akan memfokuskan pada penyajian data dalam bentuk diagram garis ya. Manfaatnya apa sih belajar penyajian data? Penyajian data dapat kita manfaatkan untuk memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Selain itu, juga dapat membuat data menjadi lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data, dan juga membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, akurat, dan tersusun dengan rapi. Setelah pembelajaran kali ini, siswa diharapkan dapat menyajikan serta menafsirkan penyajian data dalam bentuk diagram garis. Setelah menyelesaikan LKS juga, peserta didik diharapkan dapat menimbulkan sikap tanggung jawab serta kritis dalam pelaksanaannya. Tahukah kalian bahwa penyajian data itu sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan ekonomi ataupun kegiatan pemerintahan? Contohnya, jumlah populasi manusia yang ditunjukkan dalam bentuk tabel ataupun diagram batang untuk menunjukkan kurs mata uang, seperti gambar berikut ini. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan pembuatan laporan hasil penelitian yang digunakan untuk dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan juga jelas agar mudah dipahami. Yang akan kita capai pada materi kali ini yaitu 4.13, menyajikan dan menghasilkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan juga diagram lingkaran. Nah, macam-macam penyajian data, seperti yang sudah disebutkan di awal. Penyajian data dibagi dalam bentuk tabel, diagram lingkaran, diagram batang, dan juga diagram garis. Penyajian data yang pertama yaitu dalam bentuk tabel. Tabel adalah kumpulan data yang disusun oleh baris dan kolom. Baris dan kolom ini berfungsi untuk menampilkan data yang terkait dengan keduanya, di mana titik pertemuan antara baris dan kolom adalah data yang dipermasalahkan. Contoh penyajian data dalam bentuk tabel dapat kalian lihat seperti gambar berikut. Nah, penyajian data yang kedua yaitu dalam bentuk lingkaran. Diagram lingkaran merupakan visual data yang berwujud lingkaran yang sudah dibagi menjadi beberapa juring atau sektor, sesuai dengan data tersebut. Pada masing-masing sektor, melukiskan kategori data yang terlebih dahulu akan diubah ke dalam bentuk derajat dengan memakai busur derajat yang telah dinyatakan dalam persentase. Penyajian data yang ada pada diagram lingkaran sangat tepat digunakan pada data yang berbentuk kategori atau atribut dalam persentase. Nah,
Nah, contoh penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran yaitu sebagai berikut. Nah, bagaimana sampai sekarang, sampai saat ini? Apa masih ada yang kalian bingungkan atau yang kalian kurang pahami? Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kirimkan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Atau kalian juga bisa mengirimkan pertanyaan kalian ke nomor WA Ibu ataupun ke email Ibu. Selanjutnya yaitu ada penyajian data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang atau yang juga disebut sebagai diagram balok merupakan visual data yang berbentuk persegi panjang dengan lebar yang sama serta telah dilengkapi dengan skala atau ukuran. Penyajian data dalam diagram batang banyak dipakai untuk penggunaannya yang bersifat kategori. Nah, contoh penyajian data dalam bentuk diagram batang yaitu seperti gambar berikut. Nah, penyajian data yang terakhir yaitu dalam bentuk diagram garis. Diagram garis merupakan visual data yang berwujud garis, didapatkan dari beberapa ruas garis yang menghubungkan berbagai titik pada bidang bilangan. Penyajian data dalam diagram garis biasanya dipakai guna menunjukkan kondisi dari suatu data yang serba terus atau berkesinambungan. Sama halnya pada diagram batang. Diagram garis memerlukan sumbu datar dan juga sumbu tegak yang saling tegak lurus. Nah, contoh penyajian data dalam bentuk diagram garis yaitu seperti berikut. Nah, bagaimana semuanya dari materi yang sudah Ibu jelaskan? Apa masih ada yang kalian bingungkan atau yang kalian ingin tanyakan? Kalau kalian masih belum paham ataupun masih belum mengerti, silahkan kirimkan pertanyaan kalian di kolom komentar atau nomor WA Ibu ataupun email Ibu ya. Selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu seperti berikut. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, tabel tersebut menyajikan jumlah siswa di SDN Mekar. Diagram garis yang benar dalam menyajikan data tersebut adalah. Nah, untuk soal nomor 1, penyelesaiannya pertama yaitu dengan membuat garis saling tegak lurus. Lalu, pada sumbu X, tulis kelasnya yaitu kelas 1 sampai kelas 6. Dan pada sumbu Y, tulis jumlah siswanya yaitu dengan rentang 10. Setelah itu, kalian membuat titik-titik dari banyaknya siswa per kelas. Kelas 1 yaitu 30 siswa, kelas 2 20 siswa, kelas 3 30 siswa, kelas 4 40 siswa, kelas 5 60 siswa, dan kelas 6 50 siswa. Setelah membuat titik-titiknya, hubungkan titik-titik itu dengan garis. Maka jadilah diagram garis jumlah siswa seperti ini. Soal kedua, yaitu diagram di bawah ini menggambarkan banyaknya jumlah pembelian coklat dan permen di toko gula-gula selama seminggu. Pada soal nomor 2, yaitu yang pertama yaitu pembelian permen lebih banyak daripada pembelian coklat terjadi pada hari. Kita lihat dari diagram yang diberikan. Garis merah merupakan pembelian permen dan garis biru merupakan pembelian coklat. Kita lihat pembelian permen pada hari apa yang jumlahnya lebih banyak daripada pembelian coklat, yaitu terjadi pada hari Rabu. Maka jawabannya yaitu terjadi pada hari Rabu. Lalu selanjutnya, pembelian dengan jumlah dari permen dan coklat terendah terjadi pada hari. Nah, kalian harus teliti dalam melihat soal ini. Di sini ditanyakan pembelian dengan jumlah dari permen dan coklat. Maka kita harus menjumlahkan jumlah permen dan coklat pada setiap harinya. Nah, pada hari Senin, jumlah permen dan coklat yaitu 8 buah. Pada hari Selasa, jumlah permen dan coklat yaitu 6 buah. Pada hari Rabu, jumlah permen dan coklat yaitu 7 buah.
pada hari Kamis, jumlah permen dan coklat yaitu 9 buah. Pada hari Jumat, jumlah permen dan coklat yaitu 12 buah. Hari Sabtu, jumlah permen dan coklat yaitu 15 buah. Dan hari Minggu, jumlah permen dan coklat yaitu 20 buah. Maka pembelian dengan jumlah dari permen dan coklat terendah yaitu terjadi pada hari Selasa, di mana permen 2 buah dan coklat 4 buah dengan total 6 buah. Soal selanjutnya, pembelian permen dan coklat dengan jumlah sama terjadi pada hari. Nah, pada soal ini yang ditanya yaitu pembelian dari permen, jumlahnya si permen dan jumlahnya si coklat. Dia jumlahnya itu mereka tuh sama, terjadinya pada hari apa? Jika dilihat dari diagram yang ditunjukkan, maka jumlah permen dan coklat yang sama yaitu terjadi pada hari Minggu. Soal ketiga yaitu diagram di bawah ini menggambarkan banyaknya jumlah pasien yang datang ke klinik sehat pada bulan Januari. Nah, dari diagram tersebut, pernyataan yang benar yaitu pernyataan yang mana saja? Nah, pada soal nomor 3, kita lihat pernyataan-pernyataan ini. Yang pertama yaitu jumlah pasien yang datang pada tanggal ke-4 lebih besar daripada tanggal ke-1. Kita lihat diagramnya. Jumlah pasien yang datang pada tanggal ke-4 yaitu 4 orang, dan jumlah pasien yang datang pada tanggal 1 yaitu 5 orang. Pada tanggal 4, jumlah pasiennya lebih sedikit daripada tanggal ke-1, maka pernyataan nomor 1 yaitu salah. Pada pernyataan nomor 2, selisih antara jumlah pasien pada tanggal ke-3 dan ke-4 yaitu 2 orang. Nah, kita lihat, pada tanggal ke-3 jumlah pasien yaitu 6 orang, dan pada tanggal 4 jumlah pasien yaitu 4 orang. Maka selisih di antara tanggal 3 dan 4 yaitu 2 orang. Maka pernyataan nomor 2 benar. Pernyataan nomor 3, pada tanggal ke-5 jumlah pasien tertinggi di bulan Januari. Nah, kita lihat ini kan diagramnya mengenai jumlah pasien pada bulan Januari. Dan menurut diagram yang ditampilkan, tanggal 5 merupakan jumlah pasien tertinggi pada bulan Januari. Maka pernyataan nomor 3 betul. Pernyataan nomor 4, pasien pada tanggal ke-3 mengalami kenaikan dibandingkan tanggal sebelumnya. Kita lihat, pada tanggal 3 jumlah pasien yaitu 6 orang, tetapi pada tanggal sebelumnya jumlah pasien yaitu 7 orang. Maka jumlah pasien terjadi penurunan. Jadi pernyataan nomor 4 itu salah. Maka jawaban dari pertanyaan ini, pernyataan yang benar yaitu pernyataan nomor 2 dan juga pernyataan nomor 3. Selain dengan cara manual, penyajian data juga dapat dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Caranya yaitu, cara penyelesaian penyajian data dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel, caranya yaitu pertama, buka aplikasi Microsoft Excel. Selanjutnya, jika aplikasi Microsoft Excel sudah terbuka, ambil data yang kalian punya dan pindahkan ke dalam Microsoft Excel. Nah, data ini merupakan data penjualan apel dan anggur pada toko Rudy selama 7 hari. Nah, cara membuat penyajian datanya gimana sih? Yaitu dengan cara memblok tabel ini, lalu klik insert, cari line, pilih yang gambar ini ya. Nah, maka penyajian data diagram garis dari tabel ini yaitu seperti ini. Garis merah merupakan penjualan anggur dan garis biru merupakan penjualan apel. Nah, bagaimana tutorial pengerjaan penyajian data dengan menggunakan Microsoft Excel barusan? Sudah cukup dimengerti kan? Selain dengan cara manual ataupun dengan aplikasi Microsoft Excel, penyajian data
Diagram garis juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat peraga diagram Hermaprodit, yaitu seperti ini. Yang kalian butuhkan yaitu karton, kertas, benang wol, gunting, pulpen, dan juga isolasi. Untuk cara penggunaannya, kalian bisa melihatnya pada LKS yang Ibu berikan di kolom deskripsi di bawah. Jika kalian masih kebingungan dengan cara penggunaan diagram Hermaprodit ini, silakan tanyakan ke nomor WA Ibu. Untuk jawabannya, kirimkan pada email Ibu dengan format nomor absen underscore nama lengkap underscore tugas diagram garis. Nah, semuanya kita sudah berada di penghujung pembelajaran kali ini. Jadi, kesimpulan apa yang bisa kalian dapat dari materi yang kita pelajari hari ini? Jadi, kesimpulannya, penyajian data merupakan salah satu kegiatan membuat laporan hasil penelitian yang digunakan untuk dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data dibagi menjadi tabel, diagram garis, diagram batang, dan juga diagram lingkaran. Untuk menambah wawasan kalian mengenai penyajian data, silakan baca buku siswa kelas 7 semester genap kurikulum 2013 ataupun buku-buku lainnya. Kalian juga dapat mencari referensi lain di internet. Nah, untuk menutup pembelajaran kali ini, silakan berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran online selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.